Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Siti Huzaiyah dalam mata kuliah konsep kebidanan. Dan hari ini kita akan belajar tentang teori, konsep, dan model yang mempengaruhi praktek kebidanan ya. Yang kedua ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang teori Reva Rubin, kemudian Ramona Mercer, dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi dan harapannya Anda semua tetap semangat mengikuti perkuliahan konsep kebidanan kali ini. Baik, sebelum mulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, apa yang kita pelajari dapat diserap dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada materi hari ini, pertemuan hari ini, harapannya setelah mengikuti perkuliahan, Anda mahasiswa dapat menjelaskan kembali teori-teori dan model yang mempengaruhi praktek kebidanan, seperti tentang woman-centered care, family-centered care, continuity of care, reflective midwifery practice, evidence-based midwifery practice, holistic midwifery care, asuhan sayang ibu, dan tentang paradigma sehat dan sakit. Yang ini semua tentunya akan mempengaruhi nanti ya ketika Anda praktek. Baik, yang pertama adalah tentang women-centered care. Apa sih women-centered care? Ya, women-centered care itu adalah asuhan yang berpusat kepada ibu ya, dari istilahnya sudah kelihatan ya. Women-centered care artinya adalah suatu filosofi dasar dan pendekatan praktis yang secara sadar dipilih dalam pengelolaan asuhan pada perempuan usia reproduksi. Women-centered care fokusnya ke perempuan. Jadi ketika kita memberikan asuhan itu fokus pada kebutuhan ibu ya, bukan atas kemauan bidan, bukan atas kebutuhan bidan, tetapi fokusnya adalah pada apa yang dibutuhkan oleh ibu. Ya. Nah, dalam women centered care ini kita akan berkolaborasi ya dengan klien, dengan ibu semaksimal mungkin. Di prinsip kolaboratif ya, berkolaborasi. Kolaborasinya dalam bentuk apa sih? Ya, tentu banyak yang terkait dengan layanan yang diberikan ke ibu. Sebagai contoh, dalam pengambilan keputusan, ya, dalam pengambilan keputusan, bidan tidak menentukan sendiri apa yang pas untuk klien, tapi klien diminta untuk aktif, ya, berkolaborasi menyumbang pikir apa asuhan yang pas untuk dirinya. Jadi ketika mengambil keputusan, contohlah, si ibu itu mau KB apa tidak, begitu ya? Atau ibu mau melahirkan di mana ya? Nanti ini kalau saya berikan contoh gambar ibu hamil, maka konteks ibu hamil begini, ibu nanti mau melahirkan di mana? Nah, ibu mungkin bingung ya ketika menentukan mau melahirkan di mana. Maka ada kolaborasi di situ, kolaborasi antara ibu dan bidan, ya, bekerja sama. Diskusi, ada interaksi juga, ya. Bidannya memberitahu bahwa beberapa pilihan tempat bersalin dari A, B, C, D, kelebihannya begini, B kelebihannya begini, C kelebihannya begini. Kemudian ibu memutuskan, saya mau di sini dengan alasan begini, begini, begini. Jadi ibu itu dia ada interaksi, ada kolaborasi. Tidak bidan saja yang monoton menentukan apa yang pas untuk pasien. Begitu ya. Sekali lagi, kolaborasi, interaksi, menghargai wanita sebagai seorang yang punya pengetahuan, menghargai wanita sebagai pribadi yang juga perlu diberdayakan. Jadi bidan harus melihat itu, jangan bidannya merasa saya kan yang tahu ilmunya, ya, pasien harus manut dengan saya yang paling menguasai di klinik ini, maka pasien mau tidak mau harus ikuti saya. Yang seperti ini harapannya tidak ada lagi. Karena sekali lagi
Pasien harus diberdayakan, pasien harus diajak kolaborasi dalam menentukan asuhan apa yang tepat untuk dirinya. Ya, contoh lagi dalam penentuan alat kontrasepsi misal, si pasien kondisinya dia misal sudah anaknya sudah 3, kemudian usianya sudah 35 tahun misal ya. Kemudian si bidan sebenarnya pingin nih agar si pasien sudah usia resiko tinggi nih, sudah 35 tahun, kemudian anaknya juga sudah 3. Kalau mungkin versi kebutuhan bidan, versi secara rasionalnya bidan, udah pasien tak minta untuk udah Bu steril aja, atau misal udah Bu IUD aja, sudah Bu pasang implan saja yang jangka panjang, yang jelas ibu sudah punya anak 3, usia sudah resiko tinggi, biar tidak biar mengurangi ya resiko hamil seperti itu. Nah, itu kemauan bidan seperti itu. Tapi sekali lagi harus ada kolaborasi dengan pasien. Jangan bidan langsung menentukan seperti itu. Ya, dijelaskan dulu ke pasien, Ibu, dengan kondisi Ibu begini ya, maka ada beberapa pilihan alat kontrasepsi yang bisa Ibu gunakan. Yang pertama ada implan, yang kedua ada misal IUD, yang ketiga ada misal mau steril. Ya, masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri, punya kekurangan sendiri-sendiri. Kelebihannya A, kekurangannya B, kelebihannya A, kekurangannya B, dan seterusnya. Monggo menurut Ibu lebih cocok yang mana? Ya, dengan kondisi Ibu saat ini ya. Mungkin bidan bisa mengarahkan, kok ibunya bingung. Bidan bisa mengarahkan. Dengan Ibu begini, saran saya sih Ibu menggunakan ini, tapi monggo kembali ke Ibu. Jadi Ibu merasa dihargai, Ibu merasa diorangkan. Ya, Ibu merasa bahwa saya diajak berkolaborasi, bertukar pikir, bekerja sama untuk menentukan apa yang terbaik untuk diri Ibu. Gitu. Kemudian mengakui keahlian dan saling menghormati, ya ini juga penting. Bidan dan pasien harus saling menghargai. Ya, bidan menghormati si pasien bahwa dia adalah pribadi yang punya pengetahuan, ya, punya latar belakang pengalaman. Si pasien juga menghormati bidan bahwa bidan adalah punya keahlian ya terkait dengan kesehatan. Sehingga adanya prinsip saling menghormati seperti ini akan membawa suasana yang bagus dalam pelayanan kebidanan. Kemudian bidan juga harus mempertimbangkan di Women Center Care ini kita harus berpikir secara seimbang, fokusnya seimbang. Menyeimbangkan antara ibu pernah punya pengalaman ya, dan ibu itu juga perlu ini untuk kesehatan janin dan bayinya, ibu dan bayinya. Maksudnya begini, ketika bidan itu mau memberikan suatu asuhan, pertimbangkan pengalaman-pengalaman ibu yang lalu. Pertimbangan juga baik buruknya untuk ibu dan anaknya. Contoh, ketika kita ketemu dengan ibu nifas ya, ibu nifas, kita tidak bisa memukul rata bahwa ibu nifas, ibu harus makan yang bergizi seperti telur, daging, bla 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 yang disebutkan yang mahal-mahal, daging, telur, apa. Ya. Tapi kita lupa bahwa ternyata ibu yang saya asuh ini punya latar belakang ekonomi yang berbeda. Ibu tidak punya pengalaman hidup yang berbeda. Maka kita harus melihat itu. Ya. Terkait dengan edukasi tentang gizi misal. Maka daripada kita menganjurkan mungkin yang daging, kayaknya ibu kok enggak nyampe ya pikirannya, saya buat makan sehari-hari saja enggak mesti cukup, kok bidannya nyarankan saya beli daging gitu ya misalnya. Nah, ini enggak akan bisa tercapai oleh ibu. Nah, ketika kita memberikan penkes seperti ini, sesuaikan dengan kondisi ibu, dengan pengalaman hidup ibu, dengan kondisi ibu dan janinnya. Ya, begitu. Jadi tetap kita upayakan ibu makan yang bergizi, ya kita tekankan bergizi, tidak harus mahal ibu, berikan contohnya misal ikan, tahu, tempe, ya sesekali telur. Nah, kalau ibu sudah tahu banyak tentang itu pun kita tidak perlu memberikan banyak edukasi. Misal ibu ternyata nih latar belakangnya pendidikan gizi, maka kita hanya memberikan penekanan-penekanan tertentu. Sekali lagi, lihat pengalaman ibu, latar belakang ibu, tetap kita utamakan kesehatan dan ibu dan bayinya. Ya. Nah, ini aspek-aspek Women Center Care ada 3 ya. Pilihan tadi, akses dan kualitas. Memberikan pilihan artinya kita beritahu tadi ya, A, B, C, kelebihannya apa, kekurangannya apa.
Kalau akses itu aspek legalnya, keterjangkauan layanannya mudah apa tidak, kualitas